kepemimpinan kita. Oke, kita mulai dulu dengan yang pertama tentang gaya kepemimpinan, Bapak Ibu. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk minta menebak ya, orang ini gaya kepemimpinannya apa. Oke ya, yang pertama adalah orang yang sangat terkenal. Seluruh dunia tahu siapa beliau gitu ya. Ada yang mau bantu saya nebak gak kira-kira gaya kepemimpinan beliau ini apa ya? Hitler. Dominan. Ya, mungkin otoriter Pak ya, gaya kepemimpinan otoriter. Ya. Jadi kata-kata otoriter atau dominan, ada juga yang menyebutnya otokratik begitu ya. Ini cukup familiar nih. Dan yang orang tahu Hitler kan katanya begitu kejamnya, begitu wah segala macam lah ya. Makanya banyak Bapak Ibu mengatakan ini dominan nih Pak Pri, ini pasti otoriter nih, ini pasti otokratik. Oke, yang berikutnya juga masih orang terkenal nih. Kalau beliau ini kan cukup kondang beliau ya. Dengan Apple-nya, dengan iPad, iPhone-nya. Kalau saya berpendapat sih Pak, kalau Steve Jobs itu mungkin termasuk visioner ya, gaya kepemimpinan Mantap visioner. ya. Beliau kan dikenal sebagai orang yang benar-benar apa ya, kalau dia membuat produk atau menciptakan produk itu sesuatu yang belum ada di pikiran orang, jauh ke depan ya. Dan dengan beliau juga sekembalinya beliau Apple menjadi bangkit kembali. Sepakat sih Pak Mulia, beliau adalah visioner ya. Nah, yang ketiga nih saya nggak tahu apakah Bapak Ibu cukup kenal. Ini Sheryl Sandberg. Yang wanita barangkali ada yang kenal nih. Mbak Rina kenal beliau, Mbak? Maksudnya tahu siapa beliau, Mbak Rina? Siapa beliau? Kayaknya sih ya, kalau nggak salah Facebook lah. Betul banget ya. Beliau CEO-nya Facebook nih, Sheryl Sandberg nih. Kira-kira gaya kepemimpinan beliau apa ya? Tebak aja. Ada yang mau coba nebak, Bapak Ibu? Tanpa suara nih. Mau panggil Pak Yadi ah. Halo Pak Yadi. Pak Yadi, moga-moga cukup tahu siapa beliau nih, Sheryl Sandberg ya. Dan menurut Pak Yadi, gaya kepemimpinan beliau apa, Pak? Transformasional. Wow. Gitu. Boleh kasih alasan sedikit, Pak, kenapa Pak Yadi mengatakan Sheryl Sandberg transformasional? Ya, saya sedikit sekali tahu referensi Sheryl Sandberg ini ya. Kalau yang lebih sedikit banyak tahu tuh Hitler sama Steve Jobs. Tapi kalau beliau ini kurang tahu banyak referensinya, jadi tidak mengatur banyak. Tapi kalau dilihat dari corporate yang dia pegang, yang dia kembangkan itu, ya saya berkesimpulan sementara seperti itu. Mantap. Terima kasih. Mantap. Logiknya mantap Pak ya, karena bisnis beliau ini kan lebih kepada sesuatu yang benar-benar baru Pak ya. Sosial media, wow, dan besar sekali. Bisa jadi beliau adalah transformational leadership. Oke, kita hold dulu Pak ya. Nah, yang berikutnya adalah yang tadi tampil, yaitu Ibu Dani. Kalau Ibu Dani apa Pak, Bu, kira-kira? Mengayomi mungkin Pak. Asik ya. Tadi kalau pakai bahasa beliau dengar leadership virtue ya Pak, betul ya? Wah, merangkul, membijak. Waduh. Jadi kalau begitu ada berapa banyak jenis gaya kalau begitu Pak ya? Ada merangkul, ada dominan, ada mengayomi, ada otokratik segala macam. Nah, Bapak Ibu, ya, saya tidak membenarkan atau menyalahkan tebakan Bapak Ibu karena memang untuk orang-orang yang kita belum pernah menjadi bawahannya. Ulang nih Bapak Ibu ya. Untuk orang-orang yang kita belum pernah menjadi bawahannya, yang ada hanya sekedar menebak-nebak, yang bisa jadi ya akurasinya juga dipertanyakan Bapak Ibu ya. Karena yang biasanya tahu persis gaya kepemimpinan seseorang, itu adalah orang-orang yang pernah menjadi bawahannya. Kalaupun kita menebak orang-orang yang kita cuma tahu di media gitu ya, bisa jadi opini kita hanya terbentuk karena media itu, atau karena film, atau karena barangkali berita-berita tertentu Bapak Ibu ya. Nah ini jadi sekaligus nyambung mengenai pengertian gaya kepemimpinan Bapak Ibu ya. Gaya kepemimpinan itu persoalan atau lebih kepada tentang perilaku seorang pemimpin
di dalam mempengaruhi, memotivasi, bahkan mengarahkan pengikut atau anak buah mereka. Jadi kalau kita bicaranya di corporate atau di company gitu ya, nah ini biasanya layer -1 atau -2-nya yang cukup tahu si bapak ini gaya kepemimpinannya apa sih, ibu itu gaya kepemimpinannya apa sih. Kenapa? Karena mereka merasakan tuh bagaimana si ibu atau si bapak tadi mempengaruhi, memotivasi, dan bahkan mengarahkan mereka. Oke, nah ini tambahan sedikit Bapak Ibu. Apapun gaya kepemimpinan yang dipakai oleh seseorang gitu ya, itu biasanya akan menentukan, berpengaruh besar terhadap bagaimana mereka menerapkan rencana dan strategi. Sedikit ngundang aja nih Bapak Ibu ya. Kalau seseorang yang gaya kepemimpinannya adalah otokratik atau otoriter, biasanya mereka bagaimana menerapkan rencana atau strateginya Bapak Ibu? Seseorang leader yang gaya kepemimpinannya otokratik, otoriter. Top down. Biasanya top down ya, sifatnya instruksi. Jadi ya pokoknya lakukan ini ya. Begini, begitu, dan seterusnya ya. Sebaliknya ketika seorang leader yang demokratik, Bapak Ibu, lebih gimana gayanya? Demokratik, Bapak Ibu. Kalau tadi kan otokratik kan cenderung top down ya. Lakukan nih, lakukan itu. Instruksi banyak sekali ya. Bagaimana dengan demokratik? Sebaliknya berarti Pak, berarti dia mendengarkan informasi dan masukan-masukan dari bawahnya. Walaupun orang ini bisa jadi udah punya strategi, udah punya rencana gitu Pak Mulya ya. Tetapi Ya, begitu betul. menerapkannya, tetap mengundang apa? Input, meminta saran, masukan, dan seterusnya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ketik di Google leadership style, maka akan kemungkinan muncul 750 juta, seingat saya 750 juta website Bapak Ibu. Artinya leadership style ini merupakan topik yang cukup besar nih. Kenapa? Karena ya situsnya sendiri tadi yang ngebahasnya sebanyak 750 juta. Nah, kalau Bapak Ibu ketik kata leadership di Google, itu lebih banyak lagi Bapak Ibu. Akan muncul kemungkinan 5 miliar. Jadi berarti leadership style ini adalah kurang lebih sekitar 15% dari pembahasan tentang kepemimpinan. Nah, sekarang mari kita lihat gaya kepemimpinan yang umum ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ada 6 gaya kepemimpinan yang umum yang saya coba rangkum dari berbagai sumber karena memang tadi pembahasannya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, yang paling umum ini adalah 2 pertama ini nih Bapak Ibu. Tadi sudah saya sebut ya. Democratic dan leadership. Ya, ini terkait dengan pengambilan keputusan. Demokratik itu selalu melibatkan bawahan. Makanya kata-katanya what do you think? Ya, gimana menurut kamu? Maaf, Pak. Oh, bukan ya. Oke ya. Ulang ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan pengambilan keputusan, maka gaya kepemimpinan yang menonjol itu ada 2. Yang pertama adalah demokratik, yang melibatkan anggota tim, melibatkan bawahan. Sementara yang kedua adalah autokratik, yang pemimpin membuat keputusan tanpa meminta input ataupun saran dari anggota tim. Makanya kata-katanya adalah do what I tell you. Oke, nah yang kedua Bapak Ibu pembagiannya biasanya berdasarkan pengembangan anggota tim. Ada istilah transformational leadership, di mana biasanya leader atau pemimpin ini mendorong anggota timnya untuk do better, mencapai sesuatu yang lebih baik. Makanya kata-katanya you can do it better. Nah sebaliknya transactional leadership itu biasanya orientasinya short term. Apalagi kalau kita bicara proyek-proyek yang jangka pendek gitu ya. Nah ini pengembangan anggota tim ini relatif diabaikan, relatif Bapak Ibu ya. Mereka lebih hanya fokus pada apa? Kinerja atau lebih fokus pada apa yang mereka berikan, dan apa yang mereka berikan itu berdampak kepada apa yang mereka dapatkan. What you get is depend on what you give. Nah yang terakhir berdasarkan facing the future-nya, menyongsong masa depannya ya. Yang pertama ada visionary leadership. Jadi pemimpin ini dia tahu banget ya anggota timnya mau dibawa kemana atau organisasinya mau dibawa kemana, dan dia melihat nih ujungnya nih Bapak Ibu nih. Oke. Nah yang kedua justru terbalik, leader yang sepenuhnya menyerahkan kepada anggota timnya. Ini meski bahasa aslinya dibacanya adalah laissez-faire Bapak Ibu ya, bahasa Prancis,
di mana leader menyerahkan sepenuhnya kepada anggota timnya dan siap mensupport bila dibutuhkan. Oke, barangkali mau ada komentar atau pertanyaan dulu atau sesuatu yang mau didiskusikan terkait dengan 6 gaya kepemimpinan yang umum ini, Bapak Ibu.